Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Juniartika, kelas 1C Ilmu Keperawatan, Setika Setri Mandiri Sakti. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang makalah keseimbangan asam basa untuk memenuhi tugas ilmu dasar keperawatan 1. Yang kita ketahui, keseimbangan asam basa dalam tubuh adalah homeostasis dari kadar ion hidrogen dalam tubuh dan kadar yang normal ion hidrogen H yang arterianya adalah 4 kali 10 min 8 atau pH sama dengan 7,4 7,35 min 7,45. Dalam keseimbangan asam pada tubuh, asidosisnya melalui asidemia, lalu menuju kadar pH darah kurang lebih 7,35, dan aklemianya itu mengalami alkalosis atau kadar pH darahnya lebih kurang 7,45. Kadar pH darah kurang 6,8 atau lebih 7,8 yang tidak dapat diatasi oleh tubuh. Dan tubuh kita juga menggunakan 3 mekanisme untuk mengendalikan keseimbangan asam basa darah. Yang pertama itu adanya kelebihan asam akan dibuang oleh ginjal sebagian besar dalam bentuk amonia. Dan yang dalam kelebihan ini, ginjal itu memiliki kemampuan untuk mengatur jumlah asam basa yang dibuang, yang biasanya berlangsung selama beberapa hari. Yang kedua, itu tubuh menggunakan payangga atau pH atau dalam huruf alamiahnya itu buffer dalam darah juga sebagai pelindung terhadap perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dalam pH darah. Penyangga pH yang paling penting dalam darah adalah bikarbonat, yaitu suatu komponen basa yang berada dalam kesetimbangan dengan beroksida atau suatu komponen asam. Dalam penyangga pH ini adanya jika lebih banyak asam yang masuk ke dalam aliran darah, maka akan dihasilkan lebih banyak bikarbonat dan lebih sedikit karbon dioksidanya. Dan jika lebih banyak basa yang masuk ke dalam aliran darah, maka akan dihasilkan lebih banyak beroksida dan lebih sedikit bikarbonat. Itu termasuk sebaliknya. Dan yang ketiga itu pembuangan karbon dioksida. Karbon dioksida adalah hasil tambahan penting dari metabolisme oksigen dan terus-menerus yang dihasilkan oleh sel darah yang membawa karbon dioksida ke paru-paru, dan di paru-paru beroksida tersebut dikeluarkan dan dihembuskan. Adanya kelainan pada suatu atau lebih mekanisme pengandalian pH tersebut, maka bisa menyebabkan salah satu dari 2 kelainan utama dalam keseimbangan asam basa, yaitu asidosis atau alkalosis. Nah, asidosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung asam atau terlalu sedikit mengandung basa, sehingga sering menyebabkan menurunnya pH darah. Dan alkalosis yaitu suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung basa atau terlalu sedikit mengandung asam, dan kadang menyebabkan meningkatnya pH darah. Gangguan asam basa darah. Gangguan asam basa darah ini adanya asidosis metabolik yang dimana HCO3-nya berkombinasi dengan komponesasi dengan PaCO2. Yang kedua, alkalosis metaboliknya HCO3 yang membalikkan dikombinasikan dengan PaCO2. Asidosis respiratorik yaitu PaCO2 yang diataskan dikombinasikan dengan HCO3. Alkalosis respiratorik PaCO2 dikembalikan menjadi dikombinasi dengan HCO3.
Asidosis metabolik. Asidosis metabolik yang kita ketahui yaitu kesamaan darah yang berkelebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Ciri-cirinya yaitu HCO3 kurang dari 22 mEq/L dan pH kurang dari 7,35 yang kombinasinya dengan hiperventilasi PaCO2. Dan kompensasi akhir ginjalnya diekspresikan menjadi H+ dan sebagai NH4+ atau HCPO4. Dalam penyebab asidosis metabolik ini yaitu adanya penambahan asam trifikasi yang dimana ketoasidosisnya, diabetiknya, asidosis laktatnya, henti jantung atau shock. Overdosis aspirin, gagal ginjal, mengekspresi beban asam, hilangnya HCO3, kebasa, dan diare. Gejala asidosis metabolik ini tidak jelas dan sintomatisnya kardiovaskularnya sungguh tidak jelas karena distrimianya atau penurunan kontraksi jantung, vasodilatasis perifer dan cerebral neoplasis ini, letargi, stupor, koma, penafasan, hiperventilasisnya kusmal, dan perubahan fungsi tulang atau distrofi ginjal yaitu dewasa dan retardasi pada anak. Penataalaksanaan asidosis metabolik ini bertujuan untuk meningkatkan pH darah hingga ke kadar aman sehingga 7,20 sampai 7,25 dan mengobati penyakit darah yang ada di NHCO3 yang dapat digunakan bila pH kurang 7,2 atau HCO3-nya kurang 15 mEq/L. Adanya resiko NHCO3 yang berlebihan yaitu adanya penekanan pusat napas, alkalosis respiratorik, hipoksia jaringan, alkalosis metabolik, hipokalasemia, kejang, tetani, alkalosis metabolik. Pun ada cirinya yaitu HCO3 lebih 26 mEq/L dan pH-nya lebih dari 7,45 dan kombinasinya dengan hipotensi PaCO2 yang kombinasinya akhir oleh ginjal dan berekspresi pada HCO3 yang berlebihan. Penyebabnya juga hilangnya H+ atau menjadikan kita muntah, diuretik, perpindahan H+ dari ECF ke ICF pada hipoglikemia. Dan retensinya HCO3, asidosis metabolik pasca hiperkapnia. Aklosis metabolik. Definisi aklosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basah karena tingginya darah bikarbonat. Dan gejala aklosis metabolik gejala dan dapat tidak spesifik, kejang dan kelemahan otot atau akibat hipokemia dan dehidrasi, distremia jantung, kelainan EKG, hipokalemia, presterasia, kejang otot, dan hipokalemia. Penataalaksanaan aklosis metabolik yaitu bertujuan untuk menghilangkan penyakit dasar yang memberikan KCI secara 4 dalam salin 0,9 derajat sehingga diberikannya jika Cl urin kurang dari 10 mEq/L yaitu menghilangkan rangsangan aldosteron. Asidosis respiratorik yaitu keasaman darah yang berlebihan karena penumpakan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernafasan yang lambat. Ciri-cirinya yaitu PaCO2 setara lebih 45 mmHg dan pH kurang 7,35 dan kombinasinya ginjal, retensi, dan peningkatannya HCO3 yang menyebabkan hipotensi yaitu pusat nafas yang overdosis sedaktif, henti jantung sehingga penyakit dinding dada dan otot nafas yaitu fraktur costae, mistemia gravis yang gangguan pertukaran gas COPD-nya obstruksi jalan nafas atas. Gejala asidosis respiratorik itu tidak spesifik sehingga hipoksemia dominan
menjadi asidosis respiratorik akut akibat obstruksi napas somnolen progresi koma, yaitu asidosis respiratorik kronis fasciitis cerebral yang meningkatkan ICF, papilledema, dan pusing. Penata laksanaan asidosis respiratorik, pemulihan ventilasi yang efektif sesegera mungkin, yang memberikan oksigen dan mengobati penyebab penyakit dasar PaO2 yang harus ditingkatkan lebih 60 mmHg dan pH lebih 7,2. Aklosis respiratorik itu dengan menciri-cirikan adanya penurunan PaCO2 kurang dari 35 mmHg dan peningkatan pH-nya serum lebih dari 7,45 yang dikombinasikan dengan ginjal yang meningkatkan ekskresi HCO3 min. Penyebab hiperventilasi tersering psikogenik karena stres dan kecemasan, sehingga gagal jantung kongestif dan demam, stroke, stadium dini keracunan aspirasi spekmia. Aklosis respiratorik yaitu suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernafasan yang cepat dalam sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Gejala aklosis respiratorik hiperventilasi yaitu adanya kadar gas dan frekuensi napas, menguap, mendesak, merasa sulit bernapas, dan kecemasan, mulut kering, palpitasi, keletihan, telapak tangan dan kaki dingin dan berkeringat, paresthesia otot berkedut tetani, yang ventilasi cerebralnya menjadikan hipoksia cerebral, kepala dingin, dan sulit konsentrasi. Penaksaan akselerasi respiratorik yang menghilangkan penyebab darah kecemasan dapat dihilangkan dengan penafasan kantong kertas yang dipegang erat di sekitar hidung dan mulut dapat memulih serangan angkut. Ini merupakan gambar dari regulasi pernapasan dalam keseimbangan asam basa. Dan ini cara mudah untuk membaca BGA, yaitu acidosis metaboliknya pH menurunkan, PCO-nya N, HCO3 menurun, BE-nya turun. Terkomentasi atau tidak itu bisa dilihat dari pH kembali. Jika mendekati kadar normal 7,35 min 7,45 itu terkompensasi, dan jika tidak mendekati normal berarti tidak terkompensasi atau terkompensasi sebagian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.